Surat terbuka buat Willy Salim, ditunggu kedatangannya di Lampung Barat. Di sini kami membuka tangan lebar-lebar buat Willy Salim. Kemarin-kemarin saya tidak mengharapkan kedatangan Willy Salim. Saya ingin menunjukkan orang Lampung Barat itu hebat-hebat. Tidak ada Lampung Barat itu mengutuk seseorang. Yang wajib mengutuk kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa, kita wajib untuk saling memaafkan. Allah saja Maha Pemaaf, apalagi kita. Kita itu tidak apa-apa ya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf sedikit ceramah walaupun saya tidak pintar berdakwah. Jadi ditunggu kedatangannya buat Willy Salim di Lampung Barat hebat ini. Tidak ada kutuk-kutukan buat Willy Salim. Ingat, tidak ada kutuk-kutukan. Jadi buat teman-teman, tolong sampaikan, share video ini agar sampai ke Willy Salim. Ayo teman-teman, kita tunjukkan dukungan kita kepada Willy Salim, orang yang tidak bersalah. Saya kecewa, terus terang saya kecewa dengan Palembang. Watak keras, tetap keras. Bukannya kita tidak mendukung warga Palembang yang tidak berulah. Warga Palembang ada juga yang berulah. Jadi sebagai Bapak Wali Kota seharusnya menengahi, bukan malah menilai seseorang dengan kesalahannya. Kita hanya manusia biasa. Warga Palembang juga manusia biasa. Ada yang berbuat salah. Mungkin dari Willy Salim juga berbuat salah. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu berdamai, saling memaafkan. Jangan kita tunjukkan ego keras kita. Selama ini Palembang itu dikenal kota keras. Ditambah lagi tuntutan seperti ini. Apa nggak makin keras itu kata orang Palembang? Mungkin tidak semuanya orang Palembang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu sudah menjadi keputusan warga Palembang mungkin ya. Aku juga di sini hanya orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin juga tidak didengar. Jadi sekarang saya tinggalnya di Lampung Barat. Dan saya mewakili buat teman-teman semua yang mendukung Willy Salim. Ditunggu kedatangannya ke Lampung Barat. Saya ingin menunjukkan kalau Lampung Barat itu hebat. Orangnya tidak keras-keras. Orangnya baik-baik. Memberi contoh buat daerah-daerah lain. Kalau kita sesama manusia itu saling memaafkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang Willy Salim guys. Nah ini ada info terbaru yang ngeri kali katanya guys ya. Sultan Palembang murka ke Willy Salim karena merendahkan martabat kota Palembang, tidak takut dengan siapapun yang ada di belakang Willy Salim, katanya seperti itu guys. Aku lihat ya video ini tuh bukannya banyak yang membela Sultan Palembang, malahan banyak yang mencemooh gitu guys, aku lihat ya. Tapi ada juga sih yang membela gitu ya, karena kan mungkin ada sebagian besar ya sesama kota Palembang gitu ya. Nah ini gara-gara Willy Salim ini jadi perdebatan antara kota ya, ada yang saling menjatuhkan kota ini kota itu gitu loh guys ya. Jadi bumerang ini. Willy Salim benar-benar menurut aku ini salah fatal sih, walaupun mungkin ya guys ya, kota Palembang yang katanya nggak aman lah ini, mungkin ya kan nggak semua orang seperti itu ya, jangan mengajak kotanya gitu ya. Jadi gara-gara kotanya dia itu, kesalahan Willy Salim itu adalah pertama dia tuh koar-koar sih. Setelah rendang itu habis, dia dibikin konten supaya viral gitu guys, kesalahannya tuh ya. Nah beda kayak waktu Aisar Khalid ya, aku bahas Aisar Khalid kan ada yang bilang juga tuh, aduh ada yang jatuh, maaf guys. Kayak Aisar Khalid itu kan sama juga ya, waktu di Palembang Aisar Khalid kan katanya jam tangannya hilang, tapi nggak heboh gitu ya, maksudnya nggak seviral ini gitu, karena si Aisar mah, beliau itu Aisar nggak mempermasalahkan gitu loh guys. Ketika jam itu hilang ya, oh ya sudah kaget gitu, tapi udah mengikhlaskan gitu. Kalau Willy Salim itu beda, dia itu langsung koar-koar, diundang podcast sana sini gitulah, itu kesalahannya gitu loh guys. Nah kita lihat ya beritanya seperti apa nih. Saya tidak takut pada Willy Salim, termasuk yang di belakang Willy Salim, demi membawa marwah Palembang Sumatera Selatan ya, yang begitu besar ya. Dan saya sebagai ketua Yarasuta ya, 109 Yarasuta berhimpun Baranusa, Panggilan Besar, dan pendiri Majelis Cendekia Kawan Keraton Nusantara. Di sana terlihat Festival Keraton Nusantara 16 sampai 24 November 2010. 155 Yarasuta hadir di bumi Palembang Darussalam ini, mengangkat kembali jati diri bangsa ini yang 60% sudah mulai pudar. Ada pelaku pelestarinya,
DKI. Willy Salim settingan atau enggak yang di Palembang? Menurut gua, I think in my opinion, dalam sesuai penilaian gua, jangan don't sue me, jangan UIT-in gua. Willy Salim, menurut gua settingan. Menurut lu? Menurut gue itu asli, dia nge-scam rendang ke rakyat Palembang. Itu Willy anjing. Aduh. Nanti aku kena dolar kuning guys. Aduh, udah aku skip ya. Nah, oke. Kenapa gua ngomong gitu? Kalau gua mikirnya Willy itu orang yang suka banget keviralan dibanding fanbase, ngerti nggak? Sedangkan dia belum hidup gini-gini, jadi dia nggak tahu personalitinya siapa. Jadi dia selalu ngejar apa hal yang viral. Boban Santoso lagi masak nih, viewsnya segini nih, gua kejar. Mr. Beast viewsnya segini, gua kejar. Gua lakuin karena duitnya banyak juga, nggak apa-apa. Tapi menurut gua karena nggak punya personality, jadi kayak gitu. Oh, maksudnya selalu mengikuti apa yang lagi viral. Emang sih, aku lihat dia tuh selalu muncul ketika ada yang viral guys ya. Yang waktu kasusnya kemarin yang ST itu kan, pasti lecehkan sama Ustadz siapa, aku lupa tuh namanya tuh ya. Terus dia muncul kan membantu gitu, langsung beribu-ribu orang membantu gitu guys. Ujung-ujungnya minta dilepasin juga tuh sama yang tukang ST ya. Nah, kita lihat lagi. Cuma gara-gara Willy Salim semua orang jadi pada ribut. Sampai kasusnya itu lapor-melapor satu sama lain. Narasi yang dikembangkan saat ini itu adalah hilang. 200 kg rendang itu hilang. Hilang dalam artian kan bukan berarti masyarakat Palembang itu mencuri guys. Ya gue pikir sih itu hanya asumsi mereka. Jadi seolah-olah masyarakat Palembang itu dia mencuri dan ini mencoreng nama baik warga Palembang. Itu narasi yang dikembangkan. Guys, ayolah, emang kalau lapor-melapor itu masalah bakalan selesai. Lagian juga Willy Salimnya juga udah klarifikasi minta maaf kok, dia nggak ngotot-ngotot begitu kok. Tapi kenapa pada semua nyerang Willy Salim ya? Sampai artis senior Anwar Fuadi, Om Anwar Fuadi itu desak konten kreator Willy Salim itu di take down karena dia menganggap kontennya itu adalah menjatuhkan nama Palembang. Dan jangan sampai Willy Salim ini membuat konten seperti itu. Tapi kan Willy Salim ini dia itu niatnya baik untuk membagikan makanan 200 kg rendang ke masyarakat loh. Selain itu juga gue ngeliat dia itu berkunjung ke jembatan Ampera yang ada di Palembang tuh. Kreator-kreator di situ pada dikasih kok uang. Gue yakin juga kalian kalau misalkan dikasih uang nih ketemu sama Willy Salim, ya bakalan kalian ambil juga ya gak? Arnold juga ikut komentar dalam kasus ini. Masak besar dan bagi-bagi itu nggak gampang. Selama ini yang bisa eksekusi dengan baik dan tepat waktu cuma Boban Santoso. Butuh tim, time planning, masaknya apa, atur pembagian supaya nggak rusuh. Tapi kan Willy Salim juga nggak salah gitu loh ya. Dia tuh nggak salah gitu loh. Ngapain dia harus minta maaf? Gue tanya ke kalian semua, apakah Willy Salim itu patut untuk meminta maaf? Ya karena dia bikin kowar-kowar masalahnya waktu kejadian itu tuh kayak loh kok hilang gitu dengan kata-kata yang berasa kayak dicuri gitu. Emang ya niat dia kan, tujuan dia itu masak rendang buat dia sendiri atau gimana gitu. Kalau seandainya buat berbagi ketika udah diambil sama orangnya ya sudah gitu loh guys. Nah yang aku jadi pertanyaan itu, kok nggak ada satu video pun ketika kejadian itu ya, kalau emang yang kejadian penjarahan gitu ya, kok nggak ada satupun yang mengeluarkan HP. Biasanya kalau sesuatu yang kayak gini tuh langsung ada yang megang HP terus viralin gitu. Kok nggak ada satupun gitu loh guys. Yang jadi pertanyaan aku cari tuh itu nggak ada gitu guys ya. Nah kita lihat lagi. Salim beli sapi tempat kita, masaknya tempat kita makannya, beli ke motor, sedekah duit bulog, kita lapor ke. Ay kalau udah masuk gawit, masuk. Astagfirullahaladzim. Syarat berbagi ada 3, ikhlas, sabar, jangan di Palembang. Model kayak gini nih, ini dipikir dia kreatif gitu ya, keren gitu, dipikirnya keren nih. Gue udah mampir nih ke akun orang ini nih. Siapa nih bang? Aduh, nambah dosa gue kalau gue spill di sini. Coba deh kalian mampir ke akunnya, tapi jangan sampai keluar kata-kata kotor ya, ntar ngerusak pahala puasa kalian loh. Kalau kalian yang puasa ya. Astaga. Ya, buat kalian berhati-hatilah, jangan mengejudge kota ya. Bagaimanapun ya, kalau kota kita dihina pun, kota manapun pasti bakal ini gitu ya guys ya. Ya mungkin ini lagi apes-apesnya kalau emang kejadian nggak disetting gitu ya, atau emang disetting mungkin emang ya lagi apesnya Palembang gitulah ya. Coba kalau misalnya kok di Sumatera mah nggak kejadian kayak di Palembang, soalnya kenapa ya, si Willy itu kan belajar dari
pengalaman kemarin kayak gitu, nggak mungkin dong dia melakukan hal yang sama. Coba deh pikir pakai logika kalian guys ya. Ketika kita melakukan hal kesalahan, nggak mungkin ketika melakukan hal lagi ke selanjutnya terus kita melakukan hal yang sama, itu nggak akan mungkin guys. Dia pasti sudah melakukan prepare yang lebih dari sebelumnya gitu ya, kalau emang ini adalah bukan settingan gitu guys ya. Sangat melelahkan emang ya. Teman-teman, ini Willy minta maaf ya. Ini sapinya ternyata kebanyakan. Kalau nunggu bisa nggak, teman-teman gitu. Willy Soalnya dia gitu, pernah secara ngomong deh kayak spontan. gitu tuh. Willy ada bikin story-nya. Terus kata ibu-ibu bilang, tenang, sampai jam 12, nggak apa-apa. Ada yang bilang juga, ini sekalipun lama, bisa kita jadiin buat sahur, gitu kok. Waduh, masalahnya nggak ada bukti ini, jadi agak-agak susah ya pasti. Kalau cuma omongan tuh banyak ini. Yang ada di daerah itu selalu membuat narasi agar semua orang membenci Willy Salim tanpa menyadari perbuatan Willy Salim yang datang ke sana membantu kurir yang kehilangan paketnya. Kemana kalian? Ada kalian mikirkan warga kalian yang di sana yang kesusahan? Ada. Jadi makanya udah, jangan diperpanjang lagi. Ingat kebaikan orang. Tujuan dia datang ke sana itu untuk berbagi, untuk menolong warga kalian yang di sana, ya. Jadi bang, udahlah ya bang ya. Masalahnya kalau niatnya berbagi nggak mungkin dikontenin. Nah, berbagi dikontenin dapat duit juga, dia dapat masukan dari YouTube lah, dari TikTok lah. Kalau emang niat tulus, ikhlas membantu orang, itu tanpa harus yang namanya konten, tanpa harus di depan kamera gitu guys. Kenapa? Ya kalau kalian di kontenin ya itu dia dapat duit lagi dong. Jadi kayak, karena dapat YouTube tuh gede loh guys, dapat duit dari YouTube gede ya. Kalau misalnya view-nya ratusan ribu, jutaan rupiah, kayak jutaan view ya, itu bisa angka ratusan juta. Jadi membantu orang 10 juta pun nggak akan rugi gitu loh guys ya. Nah menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.